Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fikih kelas 9. Hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam jual beli. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalian selalu ditunggu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan ketentuan dalam jual beli. Siswa dapat menjelaskan jual beli yang sah dan jual beli yang dilarang. Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang disunatkan dan yang diwajibkan dalam cara jual beli. Ya, hari ini kita membahas mengenai macam-macam jual beli. Marilah sama-sama kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jual beli jika ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jual beli shahihah atau jual beli yang sah. Artinya adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan jual beli yang kedua adalah jual beli yang sifatnya fasidah atau tidak sah, atau jual beli yang batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mari sama-sama kita membahas jual beli yang dilarang dalam Islam. Pertama adalah jual beli sistem ijon. Jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Seperti jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Semua itu masih ada kemungkinan bisa rusak atau rontok sehingga dapat merugikan kedua belah pihak, khususnya pembeli. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih yang berbunyi, Ani bin Umar nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari hatta yabdu salahuha, yang artinya dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu, lantas untuk diambil dan dipetik buahnya. Jual beli barang haram, yaitu jual beli barang yang diharamkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis maupun ijma ulama. Jual beli ini hukumnya tidak sah dan dilarang serta haram hukumnya, seperti jual beli minum-minuman keras atau khamar, jual beli kotoran hewan, jual beli bangkai, darah, daging babi, dan berhala. Selanjutnya jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'i fadlil ma", yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli kelebihan air atau sperma. Hadis riwayat Muslim. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hewan tersebut dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'i habalil hablah, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat muttafaq alaih.
Selanjutnya yaitu jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama, sedangkan pembeli pertama akan menjualnya kembali sebelum menerima barang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW la tabi'annu syai'an ishtaraituhu hatta taqbiduhu," yang artinya Nabi SAW telah bersabda, "Janganlah engkau menjual yang baru engkau beli, sehingga engkau menerima atau memegang barang tersebut." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ya, macam-macam jual beli selanjutnya yaitu jual beli yang sah tetapi dilarang. Maksudnya adalah jual beli ini hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat dari perbuatan tersebut. Seperti jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat ini tentu bagi laki-laki muslim, karena pada waktu itu setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya yaitu jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, la tatalaqu rukban, yang artinya janganlah kamu menghalau orang-orang yang akan ke pasar. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga akan menjual yang lebih murah dari harga pasar, dan barang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang serendah-rendahnya. Selanjutnya akan dijual kembali di pasar dengan harga yang setinggi-tingginya. Jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu dilarang dikarenakan pada saat orang banyak membutuhkan, justru ia menimbun dan akan menjualnya dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang-barang yang ia timbun akan menjadi langka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasulullah SAW, la yuhtakiru illa khati," yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Jual beli ini cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan, seperti menjual bahan bakar minyak dengan mengatakan 1 liter ternyata tidak ada 1 liter, atau menjual beras 1 kilogram ternyata setelah ditimbang kembali hanya terdapat 9 ons, dan lain sebagainya. Jual beli dengan cara mengecoh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "Nahan Nabi SAW an bai'il gharar," yang artinya Nabi SAW melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipuan. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzalimi pembeli, sehingga sangat dilarang oleh agama.
Contoh dari jual beli ini adalah penjual seperti penjual mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus di atas onggokan, sedangkan yang jelek-jelek ditempatkan di bawah onggokan, kemudian mencampurnya dengan sembunyi-sembunyi ketika menimbangnya untuk pembeli. Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Apabila masih terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain. Sebagaimana hadis yang berbunyi la bai'a ba'dukum ala bai'in ba'di, yang artinya janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lalu, untuk apakah kita melakukan jual beli? Ya. Kita melakukan jual beli pastinya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama yaitu untuk membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan keuntungan atau laba dari jual beli dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan dan hajat sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula dicapai. Sungguh berbahagialah orang yang memperoleh rezeki yang cukup dan qanaah terhadap anugerah yang Allah telah berikan. Yang kedua, dapat bermanfaat untuk menafkahi keluarga. Di antara kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Keuntungan dari jual beli seorang muslim dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dengan memberikan nafkah kepada keluarga dengan ikhlas, termasuk adalah sedekah. Dapat memenuhi hajat masyarakat. Keikutsertaan seorang muslim dalam memenuhi hajat masyarakat bukan karena dipaksa oleh keadaan, akan tetapi hatinya tidak terlepas dari tujuan yang baik, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sarana ibadah dan bersedekah, setiap muslim berkewajiban membiayai dirinya sendiri, istrinya dan anak-anaknya serta saudaranya. Untuk mendidik anak-anak diperlukan biaya yang tidak sedikit, apalagi kalau membiayai anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Dan dapat juga melakukan akad jual beli sama juga dengan berzakat, yaitu karena zakat hanya dapat dilakukan jika ada kekayaan tertentu yang dihasilkan melalui berbagai usaha. Maka sesungguhnya beruntunglah para pengusaha, pedagang dengan kekayaan yang dilimpahkan oleh Allah kepada mereka sehingga dapat menunaikan zakat malnya setiap tahun. Disinilah kelebihan para saudagar dan pengusaha yang beriman dan bertakwa, dapat menjadi pemberi dibandingkan dengan penerima sedekah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saatnya kita latihan. Di suatu daerah yang terkenal dengan penghasil buah durian, sering terjadi akad jual beli dengan sistem ijon. Seakan sudah menjadi tradisi di mana pembeli atau penjual mulai membeli buah durian ketika masih sangat muda dan saling berebut dengan penjual lainnya. Jika mengikuti aturan sesuai prosedur jual beli secara Islam, maka tidak akan mendapatkan barang atau buah durian di kemudian hari, sehingga tidak bisa berdagang dan tidak mendapat penghasilan. Nah, bagaimana menurut kalian, solusi apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi jual beli sistem ijon tersebut? Ya, sebagaimana pepatah bilang, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duit terkumpul. Sikap keterbukaan dan toleransi di dalam perdagangan adalah sikap yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang hamba yang bersikap penuh toleransi ketika menjual, membeli, dan menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari.
Alhamdulillah selesai semua pembelajaran kita hari ini dengan topik macam-macam jual beli. Sekian dari saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and komen kalian selalu ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.